Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dan Dinda dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review produk dari Edifier, yaitu Edifier Neobuds Pro 2 yang gue exciting banget karena Neobuds Pro yang pertama tahun kemarin itu rame banget Music Lover. Jadi langsung aja kita bahas. Music Lover, tahun kemarin Neobuds Pro itu rame banget. Ya, bahkan mungkin bisa dibilang itu salah satu TWS terbaik di kelas under 2 juta. Nah, kali ini Edifier ngeluarin penerusnya, Edifier Neobuds Pro 2, yang katanya ada peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan mereka bilang sampai 50% peningkatannya. Nah, kayak gimana? Kita bahas spek dan fiturnya. Yang pertama kita bahas tentu saja harganya Music Lover. Untuk harganya itu di Rp1.999.000, tapi katanya untuk launchingnya itu di Rp1.899.000. Fitur utamanya itu adalah Spatial Audio LHDC-X Head Tracking. Itu kayak teknologinya Apple atau Jabra yang bisa dipakai di high-end TWS dan menggunakan kodek baru dari Savitech yang menurut gue ini bakalan bisa ngerubah perkodekan nantinya. Premium Sound High-Res Wireless Audio 192 kHz, 24 bit, LDAC, LHDC 192 yang kodek baru dari Savitech yang tadi kita bahas ya. Itu merupakan Low Latency and High Definition Audio Codec. Ya, kenapa gue bilang gini? Ini bakalan ngerubah nantinya perkodekan. Itu karena ini bakalan nyaingin Sony kayaknya. Ya, tapi kita nggak tahu, nanti lihat aja ke depannya. Menggunakan dua hybrid driver, satu balance armatur dan satu dynamic driver. Balance armaturnya itu menggunakan knowledge dan dynamic drivernya menggunakan yang ukuran 10 mm. Sudah ada digital frequency crossover teknologinya. Wideband multi-channel ANC, wider and deeper ANC, bahkan sampai minus 50 dB. Sudah ada ambience mode. Nah, yang menarik juga, ini sudah menggunakan 4 mikrofon ENC di masing-masing buds-nya. Jadi total menggunakan 8 mikrofon ENC. Sudah support wearing detection. Daya tahan baterainya 22 jam. Fast charging 15 menit kita bisa dapat 2 jam. Sudah ada gaming low latency. IP ratingnya IP54. Support Edifier Connect app. Support Google Fast Pairing. Dan yang menarik, ada customized RGB casing light. Jadi kita bisa ngerubah-rubah warna lampu di casingnya. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Oke, sekarang apa sih bedanya Neobuds Pro 2 sama Neobuds Pro? Kalau Neobuds Pro 2 itu Bluetooth-nya udah 5.3, sementara yang Neobuds Pro itu 5.0. Terus ANC-nya udah di min 50 dB versus yang sebelumnya itu min 42 dB. Kalau drivernya itu sama-sama hybrid driver ya. Nah, untuk playtime-nya ini agak turun ya ketimbang yang sebelumnya. Jadi untuk Neobuds Pro 2 dengan ANC on itu bisa sampai 16 jam. Kalau ANC-nya dimatiin itu bisa sampai 22 jam. Ketimbang yang sebelumnya, Neobuds Pro yang sebelumnya itu playtime-nya itu dengan ANC on bisa sampai 20 jam dan dengan ANC off tuh bisa sampai 24 jam. Tapi fast chargingnya ini upgrade nih karena di Neobuds Pro 2 ini untuk 15 menit charging itu bisa pemakaian 2 jam. Neobuds Pro 2 juga udah support in-ear detection. Untuk IP ratingnya sama yang sebelumnya. Terus di Neobuds Pro 2 ini juga udah support spatial audio. Kalau mikrofonnya itu ada 4 persisi di kiri dan kanan. Kalau yang sebelumnya itu cuma ada 3. Nah, kodeknya yang dipakai itu new codec LHDC 192. Dari fitur-fiturnya kerasa memang ada peningkatan di Neobuds Pro 2. Kayak misalnya Bluetooth yang Neobuds Pro 2 kan pakai 5.3. Kemudian kualitas ANC-nya juga lebih baik di yang Neobuds Pro 2. Fast charging-nya juga lebih panjang, ada in-ear detection, dan yang paling menarik itu spatial audionya. Memang sih yang perlu diperhatikan menurut gue itu kayak daya tahan baterai sama belum support dual connection. Tapi itu menurut gue masih minor sih. Apalagi sekarang kan dia ada fast charging yang lebih kencang. Ya 15 menit dapat 2 jam. Jadi itu hampir nggak kerasa sih. Apalagi yang gue juga ngerasa menarik banget, dia sudah pakai kodek terbaru dari Savitech yang LHDC. Yaitu kodek yang menarik banget karena itu sudah low latency. Kayak dari fitur-fiturnya gue kasih poin 8,5.
Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Jadi untuk desain dan build quality-nya itu masih mirip ya sama Neobuds Pro. Mungkin yang beda itu bentuk case-nya itu agak beda dikit dan pilihan warnanya juga. Nah untuk case-nya nih bentuknya agak bulat, bahannya plastik dan kelihatannya sih pakai bahan yang bagus dan premium ya. Bentuknya agak gede sih ketimbang Neobuds Pro. Di bagian atasnya ada logo Edifier, terus di bagian tengahnya itu ada apa ya, kayak list garis silver gitu. Di bagian belakangnya ada tulisan Edifier dan port untuk charger juga USB Type-C. Cara bukanya kayak gini. Di bagian depannya ada indikator lampu yang bisa kita customize ini warnanya dari apps Edifier Connect. Di tengahnya itu ada tombol untuk pairing atau reset. Terus di bagian dalam atas ada info kelistrikannya. Buds-nya ini TWS yang ada tangkainya. Bentuknya itu secara umum ada dua bagian gitu. Bagian tangkai dan bagian shell-nya. Kalau di bagian tangkainya ini ada logo Edifier di bawahnya. Terus di atasnya itu kayak ada grill gitu. Dan di bawahnya ada mikrofonnya. Di sebelah dalam tangkai itu ada marking L atau R. Terus ada koper juga buat chargernya. Sedangkan kalau di bagian shell-nya itu bentuknya bulat lonjong kayak apa ya? Kayak biji melinjo kali. Terus ada wearing sensornya juga di bagian sebelah dalam shell-nya. Ada mikrofon juga di bagian atasnya dan ada vent di dekat nozzle-nya. Nozzle-nya standar TWS yang agak pendek, yang bore-nya agak gede dan ada filter jaring besi warna hitam. Bentuknya sih biasa aja, tapi kelihatan kayak rapi banget gitu. Untuk tipsnya, gunakan standar tips TWS yang nozzle pendek. Overall buat desain dan build-nya itu gue suka sih. Gue mau kasih poin 8,5. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Kita akan bahas pairing sama latensinya Music Lover. TWS ini sudah support Google Fast Pairing. Jadi kalau kita buka case-nya, bisa langsung kedeteksi oleh HP kita. Jadi tinggal di pairing aja. Pairing awalnya kerasa cepat dan sangat mudah. Setelah di save, itu bakalan lebih cepat lagi untuk pairingnya. Sedangkan latensinya termasuk sangat kecil, apalagi ini support LHDC. Dan ini kan juga ada gaming modenya, jadi menurut gua aman banget. Nggak kerasa ada latensi. Ya, minimal di game-game gua lah ya. Oh ya, ini sebenarnya belum support dual connection, tapi menurut gua sih nggak terlalu penting ya. Karena itu gua kasih poin 8 untuk koneksinya. Sekarang kita cobain fittingnya. Untuk fittingnya itu masih mirip dengan Neobuds Pro ya. Kalau di kuping gua sih cukup snug dan gampang dapet fit yang pas. Terus di kuping juga kerasa cukup steady, jadi gak gampang jatuh. Enak banget sih kalau menurut gua. Jadi untuk fitting, kalau gua pribadi sih gua ngasih 8 kali ya. Sekarang kita masuk ke kualitas mikrofonnya. Music Lover bisa denger samplingnya seperti ini. Music Lovers, ini adalah sampel mic dari Edifier Neobuds Pro 2. Dan ini adalah rekaman audio dari kamera langsung. Sekali lagi, ini adalah sampel mic dari Edifier Neobuds Pro 2. Dan ini adalah rekaman audio dari kamera langsung. Kualitas mikrofonnya itu kerasa baik banget sih untuk ukuran TWS. Biasanya TWS kan suaranya cenderung robotik dan kadang kurang jelas. Nah, untuk Neobuds Pro 2 ini kerasa jelas, clear, tebal, powernya juga bagus. Untuk kualitas mic TWS, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan bahas sound quality-nya Music Lover. Tapi sebelumnya, gue merekomendasikan Music Lover untuk pakai atau install aplikasinya, yaitu Edifier Connect. Karena ini penting banget. Kalau Music Lover install aplikasinya, Music Lover bakalan bisa dapat informasi banyak, kemudian bisa customize macam-macam, dan bisa memaksimalkan semua fitur-fitur dari TWS ini. Nah, gue mau ngasih tahu supaya high res-nya nyala, karena kan gue makainya ini dengan kondisi high res-nya nyala atau kodeknya LDAC. Music Lover masuk ke aplikasi Edifier Connect, pencet icon di atas kanan, pilih HD Audio Codec, pilih semua yang paling maksimal. Lalu pengaturan Bluetooth HP, nyalakan kodek LDAC-nya. Nah, tandanya kalau sudah nyala dan berfungsi, logo high-res audionya itu jadi terang. Kalau belum, dia masih buram. Selain nanti gue bahas tentang kualitas audionya, gue juga akan bahas tentang kualitas ANC-nya, ambience mode-nya, sama gaming mode-nya, plus spasialnya.
Untuk pengaturan yang gue pakai dalam mereview sound quality-nya, itu gue pakai ANC-nya yang full, ya, yang high, yang paling kiri pokoknya. Terus presetnya yang klasik, kemudian yang music mode, jadi bukan yang gaming mode ya, tapi yang music mode, ya, bukan yang spasial juga. Pokoknya dengan setting seperti itu. Nah, menurut gue arah suaranya ini netral to slightly bright. Menurut gue sound quality-nya terasa aman, apa ya, dia kayaknya ngejar kayak Harman Target gitulah. Untuk tuningnya, bassnya itu bukan yang gede ya, bukan bass yang boomy, yang gemuk gitu bukan, tapi tipikal bass yang cukup menurut gua, yang berkualitas, cukup deep, cukup tebel, masih apa ya, masih berbody lah. Dan yang gue suka, dia cukup gesit, cepat dan responsif, punchy dan cepat, ya tipikal bass yang berkualitas lah. Untuk mid-nya memang kerasa agak di belakang, tapi kalau kita dengerin vokal masih cukup clear dan cukup jelas. Sedangkan bagian high atau treble-nya ini tipikal yang open, airy, crisp, cering-ceringnya dapat, tapi nggak sampai pedes. Jadi nggak ada rasa mendem sama sekali. Untuk treble-nya, ini salah satu poin yang gue suka. Menurut gue, tuningnya ini bakalan cocok sama berbagai genre musik, alias bisa gue bilang ini all-rounder. Sedangkan untuk teknis suaranya Music Lover, teknis suaranya ini tipikal yang apa ya, sangat istimewa di kelas harganya, yang kisaran under 2 juta. Detailnya bagus, clarity-nya oke, jernih, jelas banget, resolusinya juga oke, gambar suaranya benar-benar jelas, tekstur yang kecil-kecil juga benar-benar kedengeran dengan sangat jelas. Soundstage-nya presisi, ya, positioning-nya semua sesuai, 3D imaging juga kerasa lega, luas, height-nya dapet, depth-nya juga layering yang kerasa gitu. Separasi instrumen kepisah-pisah dengan sangat jelas. Transient, cepat, responsif, dan presisi. Dynamic range, suara kecil, kedengaran dengan sangat jelas, bahkan nggak ada frekuensi yang hilang menurut gua. Suara keras, tetap masih kekontrol. Bahkan kalau kita gedein volumenya, masih aman banget. Rasanya ini kayaknya headroom-nya cukup lebar, jadi aman kalau kita mau otak-atik juga untuk EQ-nya. Untuk noise floor-nya termasuk yang bersih, black background. Selain kegiatan dengerin musik, gue juga pakai TWS ini di kegiatan-kegiatan lain. Kayak sport, main game, terus nonton film. Nah, untuk sports gue ngerasa ini oke loh. Di kuping gue juga masih cukup nyaman, cukup steady. Gue pakai untuk lari di treadmill oke. Cuman memang tuning suaranya gue nggak bisa pakai yang klasik. Kalau gue olahraga gue pakai ke yang dynamic. Soalnya kalau kita tuning yang dynamic itu kerasnya lebih engaging, lebih bersemangat gitu. Karena kan olahraga butuh kayak impact bass yang lebih gede. Jadi kita memang perlu atur supaya bassnya lebih mantap gitu. Buat main game aman banget menurut gue. Main game apa aja oke karena latensinya kecil. Ya, jadi nggak kerasa ada kayak lag behind gitu antara suara sama gambarnya, nggak, aman banget lah. Minimal di game-game gue ya. Untuk nonton film, aman banget, soundstage-nya bagus. Nonton film action, cuman memang menurut gue kalau kita nonton film action, kayaknya kita perlu merubah preset audionya sama kayak yang tadi gue bilang kalau olahraga. Cobain ke dynamic atau Music Lover bisa customize sendiri. Karena kita bisa atur frekuensinya itu berdasarkan yang kita mau. Jadi customize-nya benar-benar luas. Untuk nonton film drama, aman banget. Vokalnya masih kerasa jelas dan clear. Jadi percakapan masih oke. Untuk ANC-nya ini termasuk bagus Music Lover. Ini bisa sampai minus 50 dB. Jadi kerasnya kedap dan hening banget. TWS ini juga ada pengaturan ANC-nya dari yang high, medium, sampai low. Sedangkan untuk ambience mode-nya itu sangat baik karena menggunakan 4 mic di masing-masing buds-nya. Jadi bisa nangkap suara luar dengan sangat jelas. Apalagi ini juga ada beberapa pengaturan. Ada voice enhancer, ada balance, ada background sound. Dan juga ada pengaturan wind reduction-nya kalau kita berkegiatan outdoor. Untuk tuning suaranya Music Lover nggak ada perbedaan yang signifikan. Sedikit aja mungkin di ANC off sama di spatial sound itu sedikit berbeda. Untuk ANC on itu kerasa lebih mid-centric, jadi vokalnya sedikit lebih maju. Sedangkan kalau spasial, ya spasial namanya juga spasial gitu, jadi kerasa lebar banget. Powernya juga kerasa agak turun dan clarity-nya juga tidak sebaik kalau mode yang lain. Tapi ingat Music Lover, kalau Music Lover pakai spatial mode-nya, Music Lover perlu kalibrasi dulu mode ini. Untuk sound quality-nya Music Lover gue suka banget.
gue kasih poin 8,5 untuk sound quality-nya. Kesimpulannya Music Lover, penurunan daya tahan baterai dibanding Neobuds Pro 1 sebenarnya agak menjadi concern buat gue. Tapi setelah gue lihat fast charging yang memang lebih cepat dan lebih gampang isinya, jadi itu menurut gue bisa dikompensasi lah. Kalau melihat fitur-fiturnya, sound quality-nya, kemudian desainnya, kayaknya TWS ini punya selling point yang banyak banget. Gua rasa ini mungkin ini bakalan jadi TWS terbaik untuk kisaran under 2 juta. Gue pribadi sih sangat rekomendasi TWS ini. Kalau lihat rating pointnya, kayaknya cocok banget untuk dipertimbangkan jadi TWS terbaik di kisaran harga under 2 juta. Tapi kan itu pendapat gua. Ya nggak, Din? Baiknya ngapain, Din? Percaya kuping sendiri. Betul, audisi sendiri. Atau kalau ada kesempatan, mampir ke toko-toko audio untuk nyobain fitur-fiturnya dan suaranya Music Lover. Oke, kayaknya itu aja dari kita hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Dadah!